So we just made a deal with Lebanon. As of 2 hours from now, we have a ceasefire with Israel and Lebanon, and that'll be great. And they'll be meeting, probably coming to the White House over the next 4 or 5 days. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. I think we will have an agreement between Lebanon, and they're going to take care of Hezbollah. But they're going to be working on Hezbollah right now. But we'll have an agreement between Israel, very importantly, and Lebanon. Has Hezbollah agreed to this ceasefire? I mean, how do you even... They're all agreeing. It's a very nice little package for about a week. And we're not going to have lots of bombs dropping. Israel and Lebanon have tried to make peace before. What's going to be the difference this time? Me. I'm the big difference. Me. We had preconditions for these negotiations, and they've been stonewalling. So, and unless they stop the stonewalling, there won't be progress. And we're fully prepared to go back to war. We're not afraid of the United States. The world has seen the capabilities of the Islamic Republic of Iran and the axis of resistance. The world has seen that we are far more powerful than people expected. And that is because of the resilience of the Iranian people, the resilience of the people of Lebanon and Iraq and Yemen. And the Americans will ultimately fail. Their only way forward is to carry out their commitments. If they want to save the global economy, they have to carry out their commitments. If they want to crash the global economy for the sake of the madman in Tel Aviv, that's their choice, but the world is watching. Keputusan Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon tidak serta-merta membuat Benjamin Netanyahu merasa senang. Pria kelahiran Tel Aviv ini berani menentang keputusan Donald Trump. Netanyahu menyatakan militer Israel atau IDF tidak akan mundur sejengkal pun dari tanah Lebanon. Jika kamu sudah membaca headlines berita tadi, keputusan tersebut seolah telah membuat Donald Trump murka. Presiden Amerika Serikat ini memperingatkan Israel agar menghormati keputusan tersebut dengan tidak menyerang Lebanon. Akankah Netanyahu menuruti permintaan dari Trump? Jika dilihat dari sejarah gencatan di Gaza, Israel memang paling banyak ingkar janji. Saat gencatan berlangsung, bahkan Zionis kerap menyerang warga sipil Palestina. Seandainya nanti Israel menyerang Lebanon saat gencatan, apakah Trump berani mencegahnya dan memberikan peringatan keras ke sekutunya tersebut? Apalagi sang presiden kerap terpengaruh tipu daya dari Netanyahu. Cetak Gol coba merangkum, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu terpecah soal gencatan senjata di Lebanon sebagai berikut. Israel menentang Trump yang putuskan gencatan Lebanon. Harapan Israel menguasai kawasan Lebanon Selatan dipastikan kembali pupus. Donald Trump secara resmi mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon selama 10 hari. Trump yang biasanya berpihak pada Zionis kini mengultimatum Benjamin Netanyahu. Presiden kelahiran New York ini memaksa Netanyahu agar tidak menyerang Lebanon saat gencatan. Kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari tentunya telah membuat rakyat Lebanon kembali bahagia. Senyum mereka terpancar terang lantaran mereka telah bebas dari penderitaan. Masyarakat khususnya di kawasan Lebanon Selatan menyambut gencatan senjata ini dengan sukacita. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Trump yang telah memperhatikan kondisi Lebanon. Terima kasih Trump, Anda telah menyelamatkan kehidupan kami, kata salah satu warga Lebanon. Memang peringatan tersebut diterima dengan baik oleh Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini menyetujui gencatan senjata yang diinisiasi Trump selama 10 hari. יש לנו שתי דרישות יסודיות. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו. שתיים, הסכם שלום בר קיימא, שלום מתוך עוצמה. כדי להשיג את הפסקת האש, חיזבאללה התעקש על שני תנאים. התנאי הראשון,
ישראל חייבת לסגת מכל שטחה של לבנון. עד... Namun mulut boleh berkata iya, tetapi hati berkata tidak. Dalam pernyataan itu Netanyahu dengan tegas mengatakan Israel tak akan menarik pasukan dari Lebanon saat gencatan senjata berlangsung. Menurut Netanyahu, penarikan diri dari Lebanon menjadi salah satu syarat yang diajukan oleh Hizbullah. Pria kelahiran Tel Aviv ini telah mencap kelompok pejuang Lebanon ini sebagai teroris. Iran melalui Ismail Baqei menegaskan gencatan senjata harus dibarengi dengan penarikan pasukan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran ini bilang hal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan gencatan. Gak hanya itu, Ismail juga mendesak Israel untuk melepas rakyat Lebanon yang ditahan. Dia juga meminta untuk memulangkan kembali warga yang mengungsi ke rumahnya masing-masing. Namanya juga Israel, tetap saja dengan sikapnya yang menyombongkan diri. Meski sudah diperingatkan oleh Iran, Netanyahu tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Netanyahu bilang meski gencatan senjata, zona pendudukan Israel di Lebanon tetap masih akan diperluas. Bahkan kawasan ini membentang hingga Laut Mediterania hingga perbatasan Suriah. Ketidaksenangan Trump mengambil keputusan gencatan juga dirasakan oleh pejabat Israel. Jajaran menteri dalam kabinet pemerintahan Netanyahu marah besar dengan Trump. Bersumber dari Anadolu Agency, para pejabat Zionis tidak terima dengan keputusan tersebut. Pasalnya, pasukan militer Israel masih ingin menduduki Lebanon. Pejabat tersebut berdalih, pendudukan Lebanon merupakan hal yang tidak melanggar hukum internasional, sebab IDF bertujuan baik untuk menyelamatkan dunia dari paparan paham terorisme dari Hizbullah. Nggak cuma itu, pejabat Israel juga geram bukan main lantaran Trump mengumumkan gencatan secara tergesa-gesa. Mereka tidak diberitahu bahwa akan ada gencatan senjata. Televisi lokal Israel yakni KAN menyebut Netanyahu tidak punya waktu memberikan pengarahan. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid memprediksi bahwa kesepakatan bisa saja ternodai. Ini bukan pertama kalinya janji pemerintahan ini gagal di kenyataan, tulis Lapid di sosial media X. Kritikan serupa juga datang dari tokoh oposisi Israel bernama Avigdor Lieberman. Pemimpin partai Israel itu mengatakan gencatan senjata Lebanon adalah bentuk pengkhianatan terhadap penduduk Israel. Gencatan senjata di Lebanon adalah pengkhianatan terhadap penduduk di wilayah Israel bagian utara, kata Avigdor. Banyaknya penentangan dari pejabat Israel membuat kita bertanya-tanya, apakah selama ini hubungan Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump hanya manis di luar saja? Akhir-akhir ini kita kerap mendengar perbedaan visi misi dari Trump dan Netanyahu. Perbedaan ini sudah terlihat mencolok saat Amerika memutuskan gencatan senjata dengan Iran. Netanyahu saat itu mengaku tidak suka dengan kebijakan yang diambil oleh Trump. Pria berumur 76 tahun ini meminta sang presiden agar terus menyerang Iran meskipun gencatan. Menurut Netanyahu, misi untuk melemahkan Republik Islam Iran masih belum berakhir, termasuk untuk menekan ambisi senjata nuklir yang tengah dibangun pemimpin tanah Persia. Donald Trump peringatkan Benjamin Netanyahu. Penentangan pejabat Israel terhadap Trump membuat kita terlintas satu pertanyaan. Apakah pria berambut pirang ini bakal takut dengan ancaman Netanyahu atau justru berani melawan? Kalau kita kilas balik ke belakang, Trump memang sangat rentan terpengaruh tipu daya Netanyahu. Ini bukan sekedar asumsi, melainkan sesuai fakta yang disampaikan pengamat dan pejabat AS. John Kerry mengatakan Trump adalah presiden yang mudah disetir oleh Netanyahu. Mantan Menteri Luar Negeri AS ini mengatakan hanya Trump yang menuruti permintaan Netanyahu untuk menyerang Iran. Sementara 3 presiden lainnya dengan tegas menolak dan gak ingin terlibat konfrontasi. Netanyahu ingin menyerang Iran dan mengajak AS. Barack Obama, Joe Biden, dan George W. Bush menolak. Tetapi hanya Trump satu-satunya presiden AS yang menyetujuinya, kata Kerry.
Nasib Lebanon kini ada di tangan Trump. Apakah Trump konsisten memperingatkan Netanyahu atau justru membiarkan Perdana Menteri Israel ini sewaktu-waktu melanggar gencatan senjata? Jika kita menarik ke belakang, Israel memang kerap melanggar gencatan senjata. Bukan di Lebanon melainkan di kota Gaza. Sejak bulan Oktober 2025 hingga sekarang Zionis sudah melanggar sebanyak 1.200 kali. Pelanggaran yang dicatat meliputi 402 kali penembakan langsung ke warga sipil, 66 kali masuknya kendaraan militer ke permukiman, sampai 581 serangan bom terhadap rumah penduduk. Pelanggaran gencatan serius ini hanya berdasarkan data dari bulan Januari. Jika mengambil data dari bulan April, maka pastinya akan ada penambahan pelanggaran gencatan senjata dari Zionis. Trump nampak sudah muak dengan tingkah laku Netanyahu yang kerap melanggar gencatan. Oleh karena itu, pria berambut pirang ini seolah nggak mau tertipu dengan Netanyahu. Trump pun memberikan ultimatum serius agar Israel tidak menyerang Lebanon. Israel tidak akan lagi mengebom Lebanon. Mereka dilarang melakukannya oleh AS. Cukup sudah, tulis Trump. Dia menyebut jika Netanyahu melanggar bakal ada konsekuensi yang didapat. Kecurigaan Trump dengan sang Perdana Menteri Israel ini ternyata benar-benar terjadi. Setelah mengumumkan gencatan, pria kelahiran Tel Aviv ini malah kedapatan ke Lebanon, seolah memberikan instruksi ke tentara. Netanyahu beralasan instruksi tersebut hanya mengantisipasi kemungkinan Hizbullah menyerang. Menyikapi Israel yang sering ingkar janji, Eropa tentu telah memperingatkan pimpinan Zionis. Posisi Israel kini semakin terpojok dan terancam kehilangan relasi dari Uni Eropa. Petaka ini muncul setelah Italia memilih untuk menangguhkan pembaharuan kerjasama pertahanan. Mengingat situasi saat ini, pemerintah telah memutuskan untuk menangguhkan perpanjangan otomatis perjanjian pertahanan dengan Israel, tegas Perdana Menteri Giorgia Meloni. Yair Lapid mengatakan bahwa keputusan Italia menangguhkan kerjasama menjadi kerugian besar untuk Israel. Ketua kelompok oposisi ini menyebut pemerintah Israel begitu bodoh jika mengabulkannya. Benjamin Netanyahu berlaga sok keras layaknya negara superpower. Perdana Menteri Israel ini tidak masalah harus kehilangan mitra strategis seperti Italia. Kami tidak memiliki perjanjian keamanan dengan Italia. Kami memiliki nota kesepahaman dan bertahun-tahun yang lalu tidak pernah berisi substantif apapun. Ini tidak akan memengaruhi keamanan Israel, kata Netanyahu diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Israel Oren Marmorstein. Lantas apa reaksi Netanyahu jika seluruh negara Uni Eropa menarik diri dukungan Israel? Meski kedengarannya mustahil, harapan tersebut punya secercah peluang untuk bisa dijalankan. Aliansi Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk mengganti sistem voting pada kebijakan luar negerinya. Sistem tersebut semula berupa pemungutan suara bulat menjadi suara mayoritas bersyarat. Artinya negara-negara seperti Hungaria yang sering melakukan veto untuk melindungi Israel tidak bisa lagi menjegal keputusan bersama. Sneakers Dog Mart versi lokal ini lagi turun harga, cek linknya di bawah ini. Kisruh besar melanda Israel. Netanyahu pun dihadapkan dengan dua pilihan, menyerang Lebanon saat gencatan atau rakyat yang akan turun tangan. Pemerintah Zionis saat ini tengah diguncang kisruh yang sangat hebat. Menurut survei, mayoritas rakyat menganggap Israel telah kalah dalam perang. Terbukti hasil survei tersebut menunjukkan hanya 10% warga Zionis yang merasa memenangkan perang. Survei tersebut dilakukan oleh Agam Labs dari Universitas Ibrani pada 11 April. Mirisnya lagi dalam survei tersebut popularitas Netanyahu juga ikut turun dari 40% menjadi 34%. Lebih dari separuh rakyat Israel meminta Netanyahu untuk segera mundur. Artinya bisa saja 2026 menjadi tahun terakhir bagi Netanyahu menjabat sebagai Perdana Menteri. Selain itu, sejumlah pemimpin oposisi Israel kencang mengkritik kepemimpinan Netanyahu. Yair Golan mengatakan klaim kemenangan yang berulang menunjukkan tekanan yang dihadapi.
Jika Anda benar-benar menang, Anda tidak perlu terus-menerus menyatakan kemenangan setiap beberapa hari. Netanyahu berada di bawah tekanan karena ia tahu tujuan perangnya tidak tercapai, kata Netanyahu. Dukungan besar dari rakyat mengalir deras untuk para pengkritik Netanyahu. Sejumlah aktivis maupun mahasiswa mendesak agar Netanyahu bisa segera diadili. Penduduk asli Israel justru menginginkan hidup damai tanpa adanya peperangan. Peperangan yang dikorbankan Netanyahu sebenarnya bukan perwakilan dari suara hati rakyat, melainkan ambisi Netanyahu yang ingin menampakkan Israel sebagai negara yang disegani. Abraham Burke bahkan gak segan-segan menyebut Netanyahu sebagai Perdana Menteri yang gagal. Burke menyebut peperangan melawan Iran telah membuat Israel rugi besar. Burke bahkan menilai jika ini menjadi tahun-tahun terakhir Netanyahu menjabat. Ini bisa menjadi bulan-bulan terakhir pemerintahannya. Iran bukan ancaman eksistensial. Ini masalah nyata yang bisa diatasi lewat diplomasi, perjanjian, dan keseimbangan baru, kata Burke. Abraham memprediksi jika hasil pemilu legislatif Israel selanjutnya akan menjadi pukulan telak bagi Netanyahu. Mayoritas rakyat muak dengan taktik manipulasi yang terus dimainkannya. Sendal pria wanita dari brand AESO bisa kamu dapatkan mulai dari 80 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu terpecah dan saling serang. Bagaimanakah pendapatmu? Kamu dukung tim mana? Tim Donald Trump yang tetap menginginkan gencatan senjata di Lebanon atau tim Benjamin Netanyahu yang gak menginginkan perdamaian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.